Halo rekan-rekan mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan teknologi sediaan padat di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya, Ayun Erwina Arifianti, selama 2 sesi perkuliahan ke depan akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Apakah Anda pernah menerima tablet obat dengan warna atau ukuran yang sedikit berbeda dalam satu kemasan yang sama? Apakah mungkin tablet itu hanya berisi satu zat aktif saja? Lalu, mengapa kita harus mempelajari kriteria, formulasi, bahkan eksipien ya? Jadi, dalam video kali ini, saya akan jelaskan satu persatu. Mari kita simak. Zat aktif adalah komponen obat yang mempunyai efek farmakologis, sedangkan eksipien atau zat tambahan adalah zat yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam suatu formula sediaan, bersifat inert dan tidak memiliki efek farmakologis. Sediaan farmasi atau obat adalah obat jadi termasuk produk biologi yang merupakan paduan zat aktif termasuk narkotika dan psikotropika dan zat tambahan termasuk kontrasepsi dan alat kesehatan yang mengandung obat. Secara umum, eksipien dan zat aktif ini diformulasikan untuk menghasilkan sediaan farmasi yang memenuhi QSA, Quality, Safety, Efficacy. Bagaimana sih kriteria tablet yang baik itu? Yang pertama, harus memiliki penampilan yang elegan yang dapat dievaluasi melalui tampilan dan dimensi tablet, seperti ketebalan dan diameter tablet. Kedua, harus cukup kuat dan bebas dari abrasi yang dapat dievaluasi melalui uji kekerasan dan keregasan tablet. Ketiga, harus seragam dalam bobot tablet dan kandungan zat aktif yang dapat diuji melalui keragaman bobot dan keseragaman kandungan. Keempat, kandungan zat aktif harus memiliki bioavailabilitas yang baik, ditunjukkan dengan waktu hancur dan disolusi yang baik. Terakhir, harus terjaga stabilitas dan efikasinya berdasarkan hasil studi stabilitas dipercepat dan jangka panjang. Untuk evaluasi sediaan tablet akan dijelaskan lebih lanjut secara terpisah. Untuk formulasi tablet konvensional, secara umum memiliki komposisi zat aktif dan eksipien yang terdiri dari pengisi, pengikat, penghancur, lubrikan, dan lain-lain. Eksipien berfungsi untuk akurasi atau konsistensi dosis, meningkatkan kenyamanan dan penerimaan pasien, seperti menutupi rasa, meminimalkan efek samping, membantu proses pembuatan, meningkatkan stabilitas zat aktif dan sediaan selama produksi dan penyimpanan, meningkatkan bioavailabilitas obat, hal ini terkait efektivitas zat aktif, mengatur pelepasan obat, membantu identifikasi produk. Eksipien dibagi menjadi 2, yaitu utama dan pendukung. Eksipien utama untuk tablet konvensional yaitu pengisi, pengikat, penghancur, pelincir, anti lekat, dan pelicin. Sedangkan eksipien pendukung adalah perasa dan pewarna. Syarat eksipien secara umum adalah inert secara fisiologis, tidak menyebabkan reaksi hipersensitivitas, stabil secara fisika dan kimia, bebas mikroba patogen, memiliki sifat fungsional yang mendukung tujuan penggunaan sediaan, mendukung bioavailabilitas dari zat aktif, ketersediaan bahannya harus terjamin, harga relatif murah, dan pastinya diterima di badan regulatori seperti Badan POM. Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada pemilihan eksipien adalah yang pertama, sifat fisiko-kimia zat aktif dan eksipien, seperti kompaktabilitas dan laju alir. Yang kedua, sifat fungsional, stabilitas terhadap kelembapan dan suhu, dan interaksi antar eksipien. Ketiga, bentuk sediaan yang akan dibuat dalam hal ini adalah tablet konvensional. Keempat, metode pembuatan tablet itu sendiri. Nah, metode pembuatan sediaan tablet ini akan dibahas lebih lanjut di topik berikutnya. Perlu diingat, satu eksipien bisa memiliki lebih dari satu fungsi. Tapi hanya satu sifat fungsional yang dapat digunakan dalam suatu formula. Lalu, 2 atau lebih eksipien dapat dikombinasikan secara fisika atau kimia untuk memperoleh sifat fungsional baru atau yang lebih baik. Nah, apa sih pertimbangan awal yang perlu kita perhatikan dalam formulasi tablet konvensional? Tentunya dosis zat aktif yang akan diformulasikan.
Apakah dosis rendah atau dosis tinggi? Jika dosis di bawah 250 mg, berarti sebagian besar komposit tablet adalah eksipien, sehingga harus diperhatikan keseragaman kandungan zat aktifnya. Sedangkan jika dosis di atas 250 mg, berarti sebagian besar komposit tablet adalah zat aktif, sehingga harus diperhatikan kompaktibilitas dan laju alir dari zat aktifnya. Yuk kita langsung saja masuk ke masing-masing bahan. Bahan pertama adalah pengisi atau diluen atau filler yang digunakan dalam formulasi tablet pada semua metode pembuatan untuk meningkatkan massa tablet sehingga proses produksi menjadi lebih reliable dan reproducible. Pengisi harus menunjukkan sifat kompresi yang baik dan memiliki harga relatif murah. Pengisi dapat dikombinasikan dari dua komponen, misalnya campuran antara laktosa dan mikrokristalin selulosa. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan ekonomis atau untuk mendapatkan suatu sifat fungsional tertentu agar produk akhir yang dihasilkan memiliki kualitas yang diinginkan. Pengisi dibagi menjadi dua jenis, yaitu hidrofilik dan hidrofobik. Contoh pengisi hidrofilik adalah laktosa anhidrat dan monohidrat, manitol, sukrosa. Sedangkan contoh hidrofobik adalah pati atau starch, mikrokristalin selulose, kalsium karbonat. Nah, pertanyaannya, bagaimana memilih pengisi yang sesuai? Selain mengikuti metode pembuatan yang kita pilih, kita harus mengetahui bagaimana karakteristik dari pengisi yang akan digunakan, seperti kompresibilitas, laju alir, kelarutan, disintegrasi, higroskopisitas, lubrisitas, dan stabilitas. Kita masuk ke bahan yang kedua, yaitu adalah pengikat atau binder. Pengikat ini berfungsi untuk memberikan gaya kohesif yang cukup pada serbuk antar partikel eksipien, sehingga membentuk struktur tablet yang kompak dan kuat setelah pencetakan. Hal ini disebabkan karena adanya gaya van der Waals yang meningkat apabila ukuran partikel semakin kecil dan bervariasi dengan perubahan kelembapan. Bisa pula karena tegangan permukaan antara lapisan cairan yang terdapat pada permukaan serbuk, atau gaya elektrostatik yang muncul akibat gesekan antara muatan-muatan serbuk. Hampir sebagian besar binder adalah senyawa bermolekul besar yang dapat menarik air ke dalam ikatan polimernya. Bahan pengikat ini berbentuk kering atau basah dengan pelarut air atau non-air. Bahan pengikat ini juga tidak boleh menghalangi disintegrasi tablet maupun pelepasan zat aktif untuk diabsorpsi, sehingga penggunaan binder sebaiknya dalam konsentrasi yang sesuai. Jika jumlahnya tidak sesuai, maka akan terjadi beberapa masalah dalam tablet, seperti capping, lamination, sticking, picking, dan filming. Berikut beberapa contoh pengikat dan konsentrasi yang biasa digunakan pada metode granulasi basah. Lalu, bagaimana kita bisa memilih pengikat yang sesuai? Selain mengikuti metode pembuatan yang kita pilih, kita harus mengetahui karakteristik pengikat yang akan digunakan, seperti kemampuan mengikat dalam bentuk basah atau bentuk keringnya. Lalu kita harus berhati-hati dengan konsentrasi pengikat dalam formula dan konsentrasi larutan pengikat itu sendiri. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Kita telah mempelajari tentang kriteria sediaan, pertimbangan formulasi, definisi, fungsi, syarat dan faktor pemilihan eksipien, serta sebagian penjelasan eksipien tablet konvensional seperti pengisi dan pengikat. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai formulasi dan eksipien tablet konvensional yang lain. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan sesi ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.